Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Pesugihan Si Pasutri. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari, kita mulai ceritanya. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat cerita tentang ritual pesugihan yang dilakukan oleh sang narasumber, yang dimana dia melakukan pesugihan dikarenakan saat masa remajanya dan semenjak pernikahannya, dia tidak pernah mengalami kesuksesan, di mana semua modal yang digunakan untuk membangun usahanya mengalami kegagalan, yang membuat si pelaku akhirnya terjerumus ke jerat pesugihan. Si pelaku sebut saja namanya Maman, dan istrinya sebut saja namanya Lastri. Dulu Maman di masa remajanya, semenjak dia lulus dari SMK. Maman mencoba mengais rezeki dengan usaha yang dia yakini bisa dan mampu untuk dikembangkan di usia mudanya, dengan menjajakan dagangannya lewat usaha dagang kaki lima. Tapi yang namanya orang tanpa basic atau pengalaman berjualan, selama usia usahanya 1 tahun yang Maman geluti, hasilnya habis hanya untuk makan sehari-hari, yang dimana keinginan dia untuk bisa sukses tidak berhasil. Jadi pada tahun pertama di usia Maman 20 tahun, Maman sering mengalami kegagalan. Sampai di usia Maman ke-23 tahun, Maman mencoba menggunakan pengalaman tentang kegagalannya sebagai pedagang kaki lima, dengan mencoba menggeluti usaha membuka warung atau membuka kios di toko-toko besar. Tapi yang namanya persaingan di lingkungan kota, tanpa banyak referensi, tanpa banyak orang yang dikenal, membuat Maman ini justru semakin terperosok, karena orang-orang yang ada di lingkungannya justru memanfaatkan keramahan si Maman, membuat usahanya Maman ini digunakan untuk ajang hutang piutang tetangganya. Ketika Maman ini menarik hutang tersebut, dia merasa risih, yang akhirnya usahanya si Maman habis diambil orang-orang sekitar. Di tahun pertama usahanya masih lancar, tapi di tahun kedua, yang namanya usaha dalam bentuk apapun yang digunakan untuk hutang piutang, ujung-ujungnya mereka kabur. Nah, disinilah yang membuat modal yang digunakan oleh Maman tidak bisa diputar kembali. Akhirnya usaha yang dikembangkan tidak bisa berkembang lagi. Maman mencoba untuk mencari modal lagi dengan menjual beberapa aset yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Maman kemudian mencoba untuk membangun usaha lagi dengan mengambil barang milik orang lain yang akan dilimpahkan ke toko-toko, yang dimana dia mengenal beberapa pedagang yang bisa membantu Maman mengembangkan usaha yang ditekuninya. Kurang lebih 4 bulan lamanya, Maman berkecimpung di usaha itu, yang sistemnya mengambil barang dan menaruh barang ke toko-toko. Memang di pertengahan tahun pertama, Maman bisa dibilang sangat sukses. Dari hasil pertamanya, dia mengambil barang di beberapa konveksi, lalu ditaruh di toko-toko besar di Tanah Abang, atau di toko-toko yang lain. Hampir dia menaruh barang di seluruh toko ibu kota. Tapi yang namanya pedagang, pasti ada yang telat setoran atau membayar. Nah, ini yang membuat si Maman harus putar otak ketika menggunakan barang yang akan ditaruh di toko tersebut. Ketika si Maman menagih ke toko tersebut, yang ada Maman justru diminta barang kembali. Jadi ketika ingin membayar sisa hutang barang kemarin, Maman juga harus menaruh barang kembali. Maman ini seakan-akan memodali toko-toko,
dengan dia menaruh barang-barangnya. Dengan modal yang memang waktu itu Maman rasa cukup, dengan beberapa juta, digunakan untuk menaruh barang. Tahun pertama lancar, tahun kedua dia masih merasa lancar. Bahkan hasilnya yang tadinya dia kira hanya belasan toko. Nah, tapi di sini Maman bisa menaruh barang di 50 toko. Tapi yang namanya musibah pasti akan datang. Dan waktu musibah itu datang kepada Maman, uang ratusan juta, uang yang memang sudah ada di tangan Maman. Ketika di 3 tahun pertama ada sebagian yang lunas, dan ada sebagian yang masih nunggak, atau di tangan orang. Biasanya kalau setiap pedagang di setiap Idul Fitri, biasanya akan melunasi semua tunggakannya setelah hari rayanya. Namun pedagang itu kabur entah kemana, yang membuat Maman harus berputar otak kembali, agar usahanya ini tidak bangkrut. Si Maman di usia 26 tahun, memang belum sempat berpikir untuk menikah. 3 tahun dia berkecimpung di dunia dagang, atau yang sistemnya ambil barang, dan menaruh barang di toko-toko. Dan di 4 tahunnya, Maman mulai merasa kemerosotan dari usaha yang dia lakukan. 1 toko, 2 toko, bahkan beberapa toko mengalami gagal dalam usahanya atau menjual dagangannya si Maman karena dagangan masih utuh, tidak terjual sama sekali. Toko yang dia titipkan barangnya ini, karena memang persaingan waktu itu memang sangat ketat, yang dimana usaha yang ditekuni Maman ini bukan hanya 1 orang yang berjalan, tapi banyak pesaing-pesaingnya yang sama-sama saling menjatuhkan harga. Nah, inilah yang membuat si Maman merasa dirugikan oleh pesaing-pesaingnya, yang dimana para pesaingnya ini memainkan harganya. Harga yang seharusnya standar, tapi karena mereka menurunkan harga, maka banyak pedagang yang lari ke orang tersebut dan enggan melirik dagangannya Maman. Nah, disinilah yang membuat usahanya Maman mengalami kemerosotan secara penempatan barangnya. Karena toko-toko yang dia titipkan barang, yang sudah menjadi kepercayaan si Maman ke toko tersebut, yang bertahun-tahun dia bekerja sama dengan si pedagang. Namun karena ada pesaing yang baru, dengan harga yang lebih murah, dan barangnya juga sama, membuat Maman ini tidak bisa berkutik. Kalaupun dia bisa, dengan harga yang murah, omset atau pendapatan si Maman tidak akan bisa mencapai target, atau sesuai dengan keinginan si Maman. Disinilah Maman akhirnya mengalami titik di mana Maman tidak bisa lagi menggerakkan usaha yang dilakukannya. Sementara tagihan yang seharusnya menjadi target untuk dia bisa mencapai tujuan, uang yang harusnya menjadi targetnya tidak keluar maksimal, hanya beberapa ratus ribu. Padahal Maman punya puluhan toko. Bahkan Maman dikenal sebagai seorang bos di kampungnya. Maman yang memang hidup di kota kurang lebih 4 tahun, Maman memang terbilang sukses. Maman yang dikenal sebagai bos di kampungnya, dia sudah mengenal seorang wanita, yang memang wanita tersebut menjadi incaran banyak pria di kampungnya. Dari pihak calon mempelai wanita ini, memang dari kalangan orang yang berada, dan juga dikenal sebagai bunga desa di kampungnya. Karena Maman memang dikenal sebagai orang yang sukses di bidang usahanya, orang tua dari calon istrinya Maman mendesak agar segera menikah. Karena mertuanya yakin kalau si Maman bakalan bisa membahagiakan si Lastri, yaitu calon istrinya Maman. Lastri yang dikenal sebagai bunga desa, dengan segala kemewahan yang dia miliki, karena memang si Lastri dari golongan orang berada, dan juga penampilannya sangat menarik. Karena desakan dari orang tuanya si Lastri, Maman pun akhirnya mau tidak mau, di tahun di mana dia sendiri yang pada waktu itu sedang mengalami kesulitan, walaupun dengan hutang-hutang dari tetangga atau orang-orang sekitar, yang memang barangnya ini diambil untuk memasok ke toko-toko yang sudah menjadi resellernya. Dengan hutang piutangnya itu, akhirnya Maman melangsungkan pernikahannya dengan sangat mewah. Ada hiburannya, ada pengajiannya, ada wayang goleknya, yang 3 hari 3 malam tidak ada hentinya.
Orang tuanya si Maman yang waktu itu mengenal si Maman ini sebagai bos besar, orang yang sukses di kampungnya, dengan segala apa yang dia miliki, dengan mobil dengan rumah yang mewah yang dia miliki. Sementara Maman sebagai anak tunggal orang tuanya, juga meninggalkan warisan untuk Maman. Nah, di sini Lastri yang memang juga anak tunggal, dengan apa yang dia miliki, seakan-akan dipamerkan ke tetangganya, bahwa inilah bunga desa, dan orang sukses yang sedang melaksanakan hajatan pernikahan, yang dimana si Maman sadar bahwa dia melangsungkan pernikahan dengan uang hasil menghutang. 3 bulan semenjak pernikahan, semua orang-orang yang berhubungan dengan Maman atau relasi yang bekerja sama dengan Maman satu persatu menagih apa yang sudah dijanjikan oleh Maman. Maman yang memang di tahun tersebut keadaannya sedang menurun karena banyak pesaing. Mau tidak mau, Maman harus menjual beberapa kiosnya untuk melunasi hutang piutangnya. Maman juga harus mencukupi kebutuhan istrinya, yang memang kehidupannya serba royal, dengan pola hidup yang sangat mewah dan glamor. Sementara si Maman masih harus membayar hutangnya kepada tetangga atau relasi kerjanya. Setengah tahun berjalan, warisan yang ditinggali orang tuanya si Maman, mau tidak mau, sawah-sawahnya harus terjual untuk melunasi hutangnya. Karena Maman ini memang dikenal orang yang sukses dan orang yang gengsinya di atas rata-rata. Pernikahannya saja dilaksanakan 3 hari 3 malam berturut-turut dengan berbagai macam hiburan. Karena hutang piutangnya sangat banyak, membuat aset atau warisan yang ditinggalkan orang tua si Maman lambat laun terkikis. Apalagi dengan pola kehidupan si Maman dan juga istrinya, yang memang super loyal. Si Maman yang gengsinya di atas rata-rata, dan tidak ingin dibilang bangkrut oleh lingkungannya. Dari itu Maman mengajak istrinya untuk lari ke pesugihan. Padahal istrinya yang sebagai bunga desa, sebagai orang yang memang royal, mau-mau saja diajak ke pesugihan dengan alasan untuk apa hidup kalau hidup dengan kemiskinan. Memang pola hidupnya si Lastri, dengan segala keperluan yang memang harus dengan uang, hanya uang yang ada dalam pikirannya. Tanpa pikir panjang, Lastri pun mengikuti apa yang menjadi keinginan si Maman. Maman pun mendatangi ke tempat pesugihan lewat salah satu mbah dukun yang menjadi juru kunci di sana. Maman mengetahui tempat itu dari beberapa sumber informasi yang membuat dirinya yakin bahwa dengan jalan tersebut dia bisa memperbaiki atau merubah perekonomian yang tadinya hampir bangkrut, bisa naik lagi derajatnya. Maman beserta istrinya akhirnya lari ke tempat pesugihan tersebut dengan berbagai macam ritual yang dilakukan. Maman dan juga istrinya di tempat juru kunci, di mana dia hampir 7 hari 7 malam melakukan ritual. Ritual pesugihan yang dilakukannya semuanya berjalan lancar, dan waktu di mana Maman dan juga istrinya ritual, mereka harus menyiapkan nama yang akan menjadi tumbalnya. Waktu itu Lastri menyarankan agar salah satu orang tuanya Maman yang menjadi korban pertamanya. Tapi tidak dengan pikiran Maman. Orang tua saya kan masih satu. Nah, orang tua kamu kan masih 2. Coba tumbalkan salah satunya dulu. Gampang nanti kalau urusan berikutnya dipikir nanti. Yang penting saya punya orang tua satu, dan kamu juga punya orang tua satu. Tinggal kamu pilih saja, mau orang tua perempuan atau yang laki-laki yang akan kita tumbalkan, ujar Maman kepada istrinya. Lastri yang memang kepikirannya di sini tentang materi, tanpa pikir panjang, dia pun menyerahkan salah satu nama orang tuanya yang akan dijadikan tumbal ritual pesugihannya. Selesainya si Maman dan istrinya melakukan ritual selama 7 hari 7 malam. Mereka pun balik ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, mereka mendengar kabar bahwa orang tua laki-lakinya si Lastri meninggal dunia. Menurut tetangga sekitar, kemarin sore orang tuanya Lastri masih mengayuh sepedanya
bahkan ngobrol dengan beberapa tetangga. Tapi beberapa jam semenjak obrolan mereka, orang tuanya Lastri pulang ke rumah dan secara mendadak meninggal dunia. Kematiannya ini dengan alasan jatuh di kamar mandi. Lastri yang mendengar orang tuanya meninggal, yang memang sebenarnya si Maman dan Lastri sudah tahu bahwa yang akan dikorbankan atau yang ditumbalkan ini adalah orang tua laki-lakinya si Lastri. Jadi si Pak Sutri ini pura-pura sedih ketika mengunjungi rumah orang tuanya yang sudah meninggal. Di sana juga sudah banyak warga yang memang sudah berkerumun, membantu menata bangku, bahkan menata tempat untuk jenazah. Sampai selesai pemakaman, Lastri ini ngomong sama ibunya, seakan-akan merasa kehilangan dan sedih. Namun sedih hanya dalam bentuk fisik, tapi tidak dalam hati. Si pelaku pesugihan, kalau memang sudah diputarkan dengan duniawi, rasa iba rasa sedih hanya muncul di dalam pikiran saja, tapi tidak dalam hatinya. Semenjak kematian orang tuanya si Lastri, memang usaha yang dilakukan oleh si Maman, yang memang waktu itu hampir mengalami kebangkrutan. Orang-orang yang tadinya menagih ke Maman, seakan-akan dengan santainya, "Sudah, nanti saja bos, kalau sudah ada uangnya nanti bisa dibayarkan." Semenjak saat itu juga, semuanya berjalan lancar. Seakan pesaing-pesaingnya, yang dimana dulu menjatuhkan Maman, tidak berani mengusik ke toko-toko yang ditaruh barangnya oleh Maman. Orang-orang yang tadinya tidak percaya, sekarang kepercayaan itu muncul kembali. Karena Maman langsung melunasi barang-barangnya, yang nanti akan dipasok ke beberapa toko. 1,5 tahun berjalan, semenjak meninggalnya orang tuanya Lastri. Usahanya Maman semakin meningkat pesat. Maman bisa merasakan kembali mobil-mobil mewah dengan harga 500 000 mampu dibeli. Bahkan bukan cuma satu, dua sekaligus dia bisa membelinya. Bahkan untuk karyawannya yang memang berjumlah 5 orang, yang memang ditugaskan untuk mengantar barang dan menarik setorannya. Semua karyawannya diberikan fasilitas, termasuk motor bahkan mobil yang digunakan untuk antar jemput barang. Tapi di tahun kedua, di mana usahanya melaju sangat pesat, yang namanya pesugihan, pasti akan ada penumbalan berikutnya. Di tahun kedua sesuai dengan arahan juru kunci, yang dimana dia melakukan ritual, di mana setiap tahunnya, dia harus menyerahkan tumbal untuk sesembahannya. Ketika si Maman dan Lastri datang kepada juru kunci, mereka menyerahkan nama karyawannya, tapi dari pihak juru kunci menolak, bahkan tidak menginginkan dari nama lain, selain dari kerabat atau orang terdekat si Maman atau Lastri. Mereka bingung harus siapa yang dikorbankan, harus siapa yang diserahkan dulu, antara orang tuanya si Maman atau orang tua si Lastri. Nah, di sini mereka berdua kemudian berdebat, yang akhirnya yang menjadi korban kedua adalah dari pihak si Maman. Orang tuanya Maman yang masih tersisa hanya yang perempuan, dan sekarang akan dijadikan tumbal oleh si Maman. Nah, di sini di tahun pertama, orang tua laki-lakinya si Lastri. Bagaimanapun yang namanya pesugihan, tidak ada rasa belas kasihan atau rasa iba. Dan orang tua kandungnya sendiri, yang sudah membesarkan, bahkan mendidik sampai menjadi orang yang sukses. Walaupun Maman mengalami kebangkrutan, tapi setidaknya orang tuanya sudah mendidik menjadi orang yang hebat. Tapi kejamnya pesugihan, tidak mengenal yang namanya belas kasih. Semenjak kematian orang tuanya, usahanya Maman semakin melambung tinggi. Bahkan semua barang-barang yang ada di lingkungannya seakan-akan ingin setor kepada Maman. Sekarang Maman sudah tidak memperdulikan orang-orang yang ingin menjatuhkannya lagi. Sekarang Maman sudah mampu memegang seluruh orang agar percaya dengan dirinya. Sementara si Lastri yang kehidupannya sangat mewah, dengan kesibukannya, setiap hari berbagai macam acara arisan dihadirinya, yang tidak pernah memikirkan bagaimana Maman mendapatkan uang. Maman yang ingin memberhentikan istrinya agar tidak berlebihan, karena jin atau iblis yang membantu memperkaya dirinya dan juga sang istri.
Uang yang dihasilkan itu hanya bisa digunakan untuk hiasan semata, tapi tidak untuk kesenangan dirinya atau kebutuhan lahir batin si pelaku pesugihan. Di tahun berikutnya, kehidupan Maman dan Lastri seakan-akan berubah drastis karena iblis yang membantu menaikkan derajat Maman dan juga sang istri tidak rela kalau uangnya digunakan untuk foya-foya. Di tahun ketiga, tumbal yang diserahkan yaitu ibunya Lastri, orang tua yang memang mendidik dan membesarkan mereka. Semua menjadi korban atas kejamnya sifat gengsi si Maman dan juga si Lastri. Ketika di tahun keempat, Maman dengan leluasa menumbalkan para karyawan-karyawannya, bahkan secara beruntun, sampai membuat geger di lingkungan di mana dia tinggal, bahwa kekayaan yang dimiliki oleh Maman dan juga si Lastri, semua bersumber dari pesugihan yang dilakukan mereka berdua. Ketika berita yang beredar tentang mereka berdua yang melakukan pesugihan, di sini para karyawan yang memang menjadi target atau incaran untuk tumbal pesugihannya kini lebih waspada. Di antara salah satunya, sebut saja namanya Anton. Ketika dirinya akan menjadi target, dengan kepintarannya, Anton berbekal dari pengalamannya di waktu dia tinggal di pesantren. Ketika Anton diberi uang kepada si Maman, Anton tidak pernah mempergunakan uang itu. Dengan kehati-hatiannya si Anton, dia mengetahui bahwa majikannya mempunyai hal yang tidak baik untuk dirinya, yang membuat si Anton ini lebih waspada tentang pesugihan yang dilakukan oleh si Maman dan juga istrinya. Mengetahui dirinya akan dijadikan tumbal, dia mengundurkan diri dari tempat di mana dia bekerja dengan Maman. Sementara 4 karyawan yang memang masih aktif bekerja dengan Maman, di tahun ke-7, yang harusnya Maman menumbalkan si Anton, yang memang aslinya seorang santri, dengan berbagai keyakinan, dengan berbagai amalan doa, yang dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya Anton menjadi korban, justru berbalik arah, menyerang kepada pelaku pesugihan, yaitu kepada istrinya Maman. Istrinya Maman yang seharusnya hidup nyaman, tenang, bahkan dengan segala kemewahan, bisa dipamerkan kepada seluruh lingkungan desanya. Tapi kenyataan, dia sendiri yang menjadi tumbalnya. Maman ditinggalkan istrinya, yang memang sangat dibangga-banggakan karena kecantikannya. Namun kematian istrinya ini membuat Maman merasa sangat kehilangan. Di bulan pertama semenjak kematian istrinya, Maman yang memang dikenal orang kaya di lingkungan sekitarnya, tapi kekayaannya ini yang membuat para tetangga merasa bahwa kekayaan yang dimiliki oleh si Maman tidak sewajarnya. Kabar tentang kematian istrinya, tentang keluarganya, dan juga tentang karyawannya membuat Maman benar-benar diketahui kalau dirinya memang melakukan pesugihan. Semenjak kematian istrinya, Maman selalu melamun dan merenung, yang membuat Maman kelihatan seperti orang linglung atau depresi. Ketika di mana Maman terlihat seperti orang yang setengah tidak waras, di sini para karyawannya yang masih bekerja sama dengan Maman, mereka memanfaatkan keadaan si Maman. Orang kepercayaan si Maman memanfaatkan keadaan tersebut, dan keadaan Maman yang tidak lagi membutuhkan kekayaan. Uang tersebut sering dikembalikan kepada karyawannya. Sebenarnya karyawan di sini tidak berani, tapi karena keadaan Maman yang depresi, mereka akhirnya memanfaatkan kesempatan tersebut. Semua hasilnya diambil alih oleh karyawan-karyawannya si Maman, yang membuat si Maman ditinggalkan oleh karyawan-karyawannya sendiri. Sementara si Maman sendiri tidak bisa mengurusi pekerjaannya lagi. Semenjak kematian istrinya, sekarang Maman mengalami gangguan mental. Anton yang mengetahui keadaan Maman yang memperhatikan, dia mendatangi si Maman. Anton melihat kondisi Maman yang memang mengalami gangguan mental. Dia pun menyarankan kepada Maman agar ikut dengannya ke pesantren dan menyesali semua perbuatannya, menyesali tentang ritualnya, tentang pesugihannya. Si Maman yang memang sudah melakukan persekutuan dengan iblis, membuat si Maman
sering bermimpi didatangi oleh iblis untuk dijadikan tumbal. Dan itu membuat Maman semakin depresi, bahkan terlihat seperti orang gila. Kekayaan yang memang sebagian besar sudah diambil alih oleh karyawan-karyawannya, membuat Maman ini mengalami kemerosotan secara materi. Anton kemudian mengajak Maman ke pesantrennya dulu, di mana dia menimba ilmu di sana. Si Maman di pesantren itu diruqyah, yang membuat keadaannya bisa membaik. Tapi karena memang kekayaan yang dihasilkan dari ritual pesugihan, di sini Maman disarankan oleh Pak Kiai agar tidak lagi memiliki harta tersebut. Semua harta yang memang menjadi kebanggaan Maman waktu di mana dia mengalami kejayaan. Tapi atas saran dari Pak Kiai, harta benda semuanya dibiarkan atau ditenggelamkan. Hampir 3 bulan lamanya Maman di pesantren. Singkatnya akhirnya Maman pun pulang ke rumahnya yang ditinggali oleh orang tuanya si Lastri. Dan rumah itu akhirnya diserahkan kepada adik orang tuanya si Lastri. Dan rumah yang memang milik dia sendiri, dan juga rumah yang menjadi tempat tinggal orang tuanya, dijual oleh si Maman untuk kebutuhan hidup selama dia di pesantren. Uang dari hasil penjualan rumah tersebut diserahkan kepada Pak Kiai, yang nantinya digunakan untuk mengembangkan pesantren, dan sisanya untuk bekal dia selama Maman tinggal di pesantren. Namun semenjak si Maman diruqyah, iblis itu masih mencari tumbal bagi orang-orang yang memakan uang dari hasil pesugihan. Mereka sering didatangi sosok iblis. Bahkan si Maman sendiri, ketika dia sedang berada di pesantren, dia sering dihantui oleh sesembahannya. Para santri pun sering diikuti oleh jin atau iblis yang pernah bersekutu dengan Maman. Dengan tekad dan niatnya si Maman untuk melepaskan hubungan dengan iblis, di sini atas bantuan Anton dan Mbak Kiai, secara lahir batinnya, Maman bisa selamat sampai sekarang. Tapi kekayaan yang memang dihasilkan dari ritual pesugihan, semuanya sudah habis, karena dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang menusuk dari belakang, yang waktu itu memanfaatkan keadaan Maman yang sedang mengalami gangguan mental. Banyak berita berkembang tentang Maman, di mana waktu itu keadaan masih jaya, tapi Maman tidak bisa mendapatkan istri kembali, dikarenakan berita Maman melakukan pesugihan sudah didengar oleh lingkungan desa, bahkan ke tetangga desanya, kalau si Maman di sini adalah pelaku ritual pesugihan, yang membuat si Maman di sini tidak bisa mencari calon istri atau mencari pengganti si Lastri, karena mereka sangat takut kalau akan dijadikan tumbal. Makanya banyak orang-orang desa atau tetangga desa enggan menikahkan anaknya dengan si Maman, walaupun banyak hartanya. Kini sekarang Maman hidup sebatang kara, tanpa ada yang mengurusnya, selain dari pihak pondok pesantren, tempat di mana dia tinggal. Tentang beberapa orang yang pernah menjadi karyawannya, juga mereka tidak bertahan lama. Hanya selang beberapa tahun, semenjak Maman tinggal di pesantren, Maman mendengar kabar bahwa mereka yang main di belakang saat Maman mengalami gangguan jiwa, mereka semua sudah menjadi korban lewat kekayaan di mana dia dapatkan dari ritual pesugihan. Jadi iblis tersebut tetap mencari orang-orang yang menggunakan hartanya. Jadi semua mantan karyawan si Maman semuanya menjadi korban dari ritual pesugihannya. Tapi Maman di sini sampai sekarang masih bisa hidup, walaupun dengan kehidupan yang apa adanya. Dari cerita ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya, bahwa yang namanya bersekutu dengan iblis hanya memberikan hal yang buruk, atau hanya memberikan tentang kenikmatan semata, tanpa memberikan kenikmatan secara batin, atau secara lahiriah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi wawasan dan pemahaman untuk kita semua, bahwasanya yang namanya pesugihan itu adalah sesat. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.